Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan channel masak-masak Chef Kasranto di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Semua baik-baik saja ya. Salam satu aja. Kali ini saya mau bikin lontong tanpa daun ya teman-teman. Karena saya nggak ada daun, jadi bikinnya pakai plastik anti panas ya teman-teman. Oke, kita ikutin caranya teman-teman. Lanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya ini saya siapkan beras ya. Ini beras saya udah cuci dan tadi udah direndam sedikit pakai air garam ya, dan saya sebagian sudah saya bikin. Jadi inilah caranya untuk bikin lontong yang praktis ya di rantau, karena nggak ada daun. Jadi saya gunakan plastik ya teman-teman. Nah ini plastiknya plastik anti panas ya. Jadi saya kasih begini 1, 2, 3, 4 sendok ya. 4 sendok makan, dan langsung saya ikat teman-teman. Caranya diikat aja begini, gampang sekali. Ini udah diikat. Nah ini disisakan buat lubang angin ya, buat lubang angin. Dan ini harus tusuk-tusuk teman-teman ya. Terserah tusuknya pakai apa saja teman-teman, bebas. Saya pakai tusuk sate ya. Nah, ini maksudnya biar nanti kedap udaranya keluar dan si air masuk ya. Ibaratnya kayak ketupat gitu kan, ada lubang-lubangnya ya, atau celah-celah. Nah ini terus ditusuk-tusuk begini ya teman-teman. Jadi caranya mudah sekali untuk bikin lontong ini. Yang penting nanti hasilnya teman-teman. Jadi walaupun pakai plastik tapi hasilnya sama saja yang kayak pakai daun, cuman mungkin wanginya berbeda ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Saya sekali lagi ini saya tambahkan lagi plastiknya anti panas ya, dan tambahkan lagi berasnya 2, 3, 4 ya, 4 sendok makan. Nah, ini ukurannya ukuran yang plastik yang 100 graman ya, 100 plastiknya besar, bisa besar lagi teman-teman. Oke, diikat kembali dan ditusuk-tusuk kembali ya teman-teman. Oke teman-teman, begitu saja selanjutnya sampai si berasnya habis ya teman-teman ya. Oke teman-teman, begini teman-teman, lanjut. Nah baiklah teman-teman, dan ini saya dapat segini ya. Jadi saya bikin tidak banyak, ini hanya kurang lebih 1,5 kilo atau 1,5 liter beras ya. Nah jadi hasilnya begini ya teman-teman. Dan saya pun di sini ada temennya teman-teman, jadi bukan bikin lontong saja, tapi di sini ada temennya ya. Nah ini mau bikin opor ayam. Nah ini ayamnya sudah saya siapkan, dan ini si bumbu-bumbunya ya. Ini bumbu dasar kuning, dan ini ada bumbu aromatik biasa, serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas ya. Dan saya juga ada ini telur puyuh. Nah ini telur puyuh nanti untuk bikin sambal goreng telur puyuh sama kentang ya. Nah ini teman-teman, ini hanya 3 macam saja teman-teman ya buat campurannya. Dan di sini udah ada bumbu dasarnya ya, bumbu merahnya ini buat sambal goreng kentang ya. Jadi ini masak simpel-simpel aja teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja ke proses berikutnya teman-teman. Lanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya saya siapkan air ya, air yang sudah mendidih. Dan langsung saja ini si lontongnya dimasukkan ya ke sini teman-teman. Dan ini prosesnya perlu waktu lama ya teman-teman, kurang lebih 2 jam ya ini proses bikin lontong ini, direbusnya. Dan kalau airnya nanti berkurang bisa ditambahkan ya teman-teman, tapi ditambahnya itu harus pakai air yang sudah matang lagi teman-teman. Jadi langsung tidak berubah ya, jadi tidak menunggu lama lagi. Mau pakai air mentah lagi agak lama lagi teman-teman. Nah jadi udah begini, biarkan terus nanti mendidih. Ini juga udah mendidih ya, tinggal digedein api. Dan kalau emang udah surut nanti bisa ditambahkan lagi dengan air yang sudah mendidih teman-teman. Ini 2 jam teman-teman ya, untuk prosesnya 2 jam, apinya sedang, dan airnya sudah mendidih ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke proses yang lain teman-teman. Lanjut. Baiklah teman-teman, ini lontong tadi baru berjalan
kurang lebih 1 jam ya. Nah ini udah mulai padat ya teman-teman, udah mulai bagus ya. Aduh cantik sekali ini ya lontongnya, walaupun pakai plastik tapi tetap tidak mengurangi rasa lontong ya teman-teman. Oke teman-teman, biarkan tunggu 1 jam lagi teman-teman ya, biar sampai matang dan padat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut. Baiklah teman-teman, jangan biarkan sampai menyusut ya. Ini sudah mulai menyusut si lontongnya. Jadi kalau menyusut ini bisa pecah ya teman-teman ya. Jadi segera tambahkan air yang sudah dimasak ya, atau air yang sudah mendidih teman-teman. Teman-teman, jadi begitu selanjutnya teman-teman ya. Biarkan ini udah berjalan 1 jam, tinggal nunggu 1 jam lagi teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Baiklah teman-teman, ini 2 jam sudah, dan ini nampaknya sudah matang. Tinggal diangkat saja ya teman-teman ya. Nah tuh, aduh mulus sekali teman-teman ya. Oke, saya sini. Dan ini bisa ditiriskan pakai air dingin ya teman-teman, bisa disiram nanti ya, biar cepat dingin. Jadi proses bikin lontong ini lumayan lama, 2 jam, dan hasilnya pun bagus ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri. Nah inilah teman-teman ya. Nah jadi ini nanti disajikan dengan opor ayam dan tadi sama apa itu, sambal goreng telur puyuh dan kentang itu teman. Oke, ikutin teman-teman bagaimana nih rasanya ya si lontong ini ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya ke proses untuk opor ayam ya. Jadi saya ini udah mendidihkan air, dan seperti biasa si ayamnya saya masukkan. Ini ayamnya ayam yang sudah dipotong-potong, tapi ini ayamnya ayam kampung ya teman-teman. Ini saya dapat ayam kampung, jadi ini keras sekali. Ini perlu direbus dulu ya, kira-kira 3/4 matang atau setengah matang juga nggak apa-apa. Jadi ini biarkan. Baiklah teman-teman, selanjutnya ini si ayamnya sudah cukup ya, 3/4 matang. Dan ini seperti biasa diangkat, ditiriskan ya teman-teman. Ini biar keluar aromanya ya teman-teman ya. Setelah wangi, masukkan di bumbu dasar kuning tadi teman-teman. Ini simple ya teman-teman ya. Dan ini sudah matang ya, udah bagus. Lalu tambahkan daun salam dan daun jeruk. Dan bisa tambahkan air sedikit. Oke, lanjut. Baiklah teman-teman, ini si bumbunya udah matang. Jadi tip nih buat teman-teman, jadi kalau masak udah ada persiapan bumbu dasar merah, bumbu dasar kuning, dan bumbu dasar putih ya. Bumbu dasar putih ya bisa terdiri dari kemiri, bawang merah, bawang putih. Dan untuk bumbu dasar kuning tinggal nambahin kunyit ya. Dan kalau untuk bumbu dasar merah bisa terdiri dari cabai merah, bawang putih ya teman-teman. Nah, jadi masak bisa simple ya, dan itu bisa disimpan di freezer ya teman-teman. Si bumbu itu kalau mau dipakai ya, mau bikin tongseng, mau bikin lodeh, mau bikin soto, mau bikin apa aja, kalau udah ada bumbu dasarnya enak teman-teman. Oke teman-teman, lanjut masukkan nih si ayamnya teman-teman. Nah, kayak saya ini kan simple nih teman-teman, tinggal begini aja, dah masuk jadi nih masak ya. Oke teman-teman, lanjut. Oke teman-teman, ini sedikit ada kuah ya, tambahkan air karena ini buat opor kuah ya. Jadi buat kuah lontong tadi ya teman-teman, si lontongnya belum jadi tuh, masih direbus ya teman-teman. Nah ini biarkan dia reduksi ya, biar dia ngeresap bumbunya masuk ke ayamnya, dan bisa ditambahkan lagi airnya. Ini airnya biar sedikit banyak ya, karena kuah lontong kalau nggak ada airnya kurang enak ya teman-teman.
Oke teman-teman, jadi simpel sekali ya teman-teman. Kalau udah punya bumbu dasar enak teman-teman, tinggal begini aja teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Baiklah teman-teman, ini si opor ayamnya sudah mulai matang dan bisa ditambahkan bumbu ya. Ini pakai eko ayam atau masako 2 sendok makan ya teman-teman. Nah, kalau kurang lebih bisa ditambahkan lagi. Dan tambahkan gula kira-kira 1 sendok teh ya, gula putih. Oke lanjut teman-teman, aduk dulu. Lalu tambahkan santan teman-teman. Ini santannya 400 ya. Ini saya pakai karat teman-teman. Ini tinggal aduk aja. Nah ini kan udah mulai bagus ya teman-teman. Nah, jadi ini si kuah opornya simple ya teman-teman ya. Jadi tinggal di oseng-oseng aja sudah jadi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut. Baiklah teman-teman, dan ini perlu agak diaduk-aduk ya dikit biar tidak pecah si santannya. Dan ini yang terakhir ada bumbu. Nah ini ladaku ya teman-teman. Jadi ini selalu pakai ladaku, ini mantap teman-teman masakannya. Oke, langsung saja ceburkan ini si ladanya. Ini sebungkus ini 3 gram ya teman-teman ya. Jadi ini selalu ada ya persiapannya nih. Nah, jadi untuk ladaku itu bumbu merica itu dimasukkannya selalu terakhir ya teman-teman. Jadi biar si aromanya tuh masih tetap ada ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Jadi ini sebelum disajikan nanti sama lontongnya teman-teman, saya icip dulu nih kuahnya teman-teman, bagaimana rasanya. Ini saya kuahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap teman-teman, kuahnya aja udah mantap. Jadi ini nanti disajikan dengan lontong dan tadi ada sambal goreng kentang telur puyuh ya, tapi itu belum saya proses ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke proses sambal goreng kentangnya ya teman-teman ya. Jadi menu berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya ini proses untuk bikin sambal goreng telur kentang ya. Jadi ini saya sudah siapkan minyak, saya goreng dulu telurnya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, lanjut angkat. Nah, ini telurnya sudah warnanya agak sedikit coklat ya. Jadi ini fungsinya biar si bumbunya itu nempel ya teman-teman. Dari goreng begini ya. Kalau nggak digoreng tidak nempel guys. Oke teman-teman. Oke lanjut teman-teman, goreng kentangnya teman-teman. Oke, biarkan sampai matang ya teman-teman. Lanjut teman-teman, tambahkan bumbu dasar merah ya. Ini bumbu dasar merah ini perlu ya. Biasa ini bahannya ada merah, bawang putih. Lalu tambahkan daun salam dan daun jeruk. Bisa tambahkan air sedikit teman-teman ya. Oke, biasa. Baiklah teman-teman, di sini bisa langsung ditambahin bumbu ya. Ini sedikit garam ya, sedikit, dan ada gula ya. Ini gula sedikit. Jadi ini kenapa saya bilang sedikit? Karena ini udah ada rasanya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Ini rasanya sudah oke. Nah, masukkan si telur puyuh tadi sama kentang ya teman-teman. Mantap.
Oke teman-teman, ini langsung saja diangkat dan disajikan nanti dengan lontong ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya saya siapkan ini cawan nih ya. Nah ini untuk coba si lontongnya, dan ini lontong tadi ya, tuh lihat bulat-bulat begini ya. Dan langsung saja dibelah ya teman-teman. Dua, dan lalu ke sini. Nah, langsung saja saya potong ke sini teman-teman. Segini cukup ya teman-teman ya. Oke, biar kita lihat nih teksturnya ya teman-teman. Isi lontongnya mantap ya teman-teman. Oke, ini biar enak rasanya ya teman-teman, si lontong ini jadi ditambahkan tadi kuah opor ya teman-teman. Nah ini kuah opor ya. Jadi kuahnya sama opor teman-teman, sama opor ayam. Kuahnya ya. Mantap nih, sedap sekali. Ini belum dicoba aja udah sedap. Dan tambahkan tadi ada sambal goreng telur puyuh sama kentang. Nah ini ya, simpan di sini. Oke, ini ada sebagian telurnya. Jadi kira-kira begitu ya. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir videonya Sekda Suranto. Jadi cara bikin lontong tanpa daun ya. Nah ini kasih bawang goreng. Walaupun tidak ada daun bisa bikin lontong ya teman-teman. Jadi jangan risau, apalagi di rantau ya nggak ada daun. Jadi bikin lontong bisa dengan cara begini, dan prosesnya pun mudah ya, mudah, cuman perlu waktu lama aja ya teman-teman ya. Jadi inilah lontong opor ayam sambal goreng telur komplit ya. Oke teman-teman, biar penasaran bagaimana rasanya teman-teman, yuk kita icip teman-teman. Lanjut. Baiklah teman-teman, langsung saja icip teman-teman. Ini ada lontongnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus sama kuahnya teman-teman ya. Mari makan teman-teman. Ini di Idul Adha ini cocok ya teman-teman ya. Oke, pokoknya buat teman-teman semua minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin nih Idul Adha ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut sekali teman-teman. Si lontongnya tuh lembut ya. Tuh. Ini saya coba sama telur. Mari teman-teman. Pokoknya mantap. Nah ini si opornya ya. Ini harus pakai ini karena ini opornya tadi ayamnya ayam kampung. Ini agak sedikit kencang juga rasanya. Biar saya gigit aja. Pokoknya mantap teman-teman. Cocok buat apa? Habis sholat Id ya, makan. Lontongnya teman-teman. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Inilah cara bikin lontong dan disajikan dengan opor ayam, sambal goreng telur puyuh kentang ya teman-teman. Jadi tidak ada daun pun jadi.
bisa dibikin model begini ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe biar channelnya Chef Esranto bisa berkembang dan menyajikan video-video masakan ataupun camilan berikutnya. Oke teman-teman, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat raya Idul Adha ya teman-teman ya. Terima kasih buat semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.